Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Ayyuhal ikhwah, baik para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Biasanya hari Kamis kita membahas tentang amalan hati, diambil dari kitab A'malul Qulub. Sekarang kita sedikit beralih ke urusan yang lebih penting dulu, mengingat hari ini kita berada di hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Besok kita sudah mulai masuk 1 Dzulhijjah waktu Indonesia. Kalau di waktu Saudi hari ini sudah 1 Dzulhijjah. Kalau di kita baru besok. Berdasarkan isbat dari pemerintah, hasil ru'yah kemarin menyatakan bahwa 1 Dzulhijjah dimulai hari Jumat. Dan kita beribadah berdasarkan waktu di tempat kita tinggal. Baik ibadah itu ibadah sholat, ibadah saum, termasuk saum Arafah ataupun saum Asyura. Waktu yang kita ikuti adalah waktu di tempat kita tinggal. Jangankan antar negara, antar kota aja, Bandung Jakarta, waktu sholat berbeda 3 menit. Atau dengan di waktu Indonesia Timur berbeda 2 jam. Maka waktu sholat kita yang kita ikuti waktu sholat di kota tempat kita tinggal, atau waktu saum, termasuk ibadah-ibadah lainnya. Demikian juga bulan Dzulhijjah yang kita ikuti adalah penetapan pemerintah di tempat kita tinggal. Oleh karena itu apabila ada perbedaan waktu antara kita dengan Saudi, baik Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, maka kita mengikuti waktu di tempat kita tinggal. Besok insya Allah kita masuk 1 Dzulhijjah. Satu waktu yang luar biasa istimewa. Beribadah mulai besok sampai 10 hari kemudian, itu lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." yakni ayyam al-ashar. Tidak ada hari apapun yang beramal soleh di waktu itu lebih Allah cintai dibanding 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah keutamaan waktu tersebut
juga tidak bisa ditandingi dengan jihad fisabilillah di waktu yang lain? Maka dijawab walal jihadu fisabilillah. Ya, tidak bisa ditandingi oleh jihad di jalan Allah di waktu yang lain. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali kalau ada seseorang yang keluar untuk jihad membawa harta dan jiwanya dan sedikit pun tidak kembali, alias mati syahid. Kalau mati syahid ya lebih utama. Tapi pahala jihad fi sabilillah bagi orang yang tidak mati syahid tidak bisa menandingi keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Selain hadis tadi, ayat Al-Quran juga mendukung penjelasan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah surah Al-Fajr, ayat yang pertama dan ayat yang kedua Allah menyatakan wal fajri wa layalin ashar wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, wa layalin ashar, dan demi 10 malam. Maksud 10 malam adalah dengan siangnya. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wasyaf'i wal watr, dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Ketiga ayat ini semuanya tentang bulan Dzulhijjah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud demi 10 hari maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i, demi bilangan yang genap maksudnya hari Tarwiyah, hari ke-8 di bulan Dzulhijjah. Wal watri, dan demi bilangan ganjil maksudnya adalah hari Arafah. Ketiga-tiganya berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan 10 hari ini pula lah hari-hari yang Allah tetapkan untuk berzikir sesering mungkin dengan zikir yang mutlak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah menyatakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah, manusia menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Maksud di hari-hari yang sudah ditentukan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya di 10 hari bulan Dzulhijjah. Sampai kata Imam Ahmad ada satu riwayat dari Jabir secara marfu dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang sudah ditentukan tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam pun bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, yakni ashri Dzulhijjah. Qil wala mithla lahunna fi sabilillah, qal wala mithla lahunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fi turab. Hari yang paling utama di antara hari-hari di dunia adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah yang awal. Ini yang paling utama. Lalu bertanyalah para sahabat, apakah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah amal soleh yang dilakukan di sana
juga tidak bisa dibandingkan, ditandingi dengan jihad fi sabilillah? Dijawab, ya, tidak bisa ditandingi dengan jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang mengotori wajahnya dengan debu fi sabilillah, artinya dia tersungkur, amruk sebagai syahid fi sabilillah. Ya, ini merupakan amalan yang lebih utama dibanding amal soleh di 10 hari. Asal mati syahid. Di antara keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, di dalamnya ada hari Arafah. Dan hari Arafah merupakan intisari dari ibadah haji yang dilakukan oleh para jamaah haji. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya intisari dari pelaksanaan ibadah haji, wukufnya para jamaah di Arafah. Dari sinilah maka para ulama mengkhususkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk melakukan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena ibadah dan amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibanding waktu lain. Dan makna dari ahabbu ilallah artinya aktsaruha ajra. Lebih dicintai oleh Allah beramal soleh di dalamnya, maksudnya pahalanya lebih besar. Oleh karena itu, salat fardu 5 waktu yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih besar pahalanya dibanding di luar waktu itu. Demikian juga saum, demikian juga baca Al-Quran, demikian juga berzikir, demikian juga berinfak dan bersedekah, dan seluruh ibadah dan amal soleh lebih besar pahalanya walaupun jenis amalannya sama. Apa sajakah amal-amal soleh yang sangat dianjurkan dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Pertama, dianjurkan saum sebanyak mungkin. Tentu saja kalau bisa saum fardu lah. Seperti saum nazar, seseorang bernazar, kalau saya mengalami ini, saya nazar saum. Ternyata terbukti keinginannya terkabul, wajib. Saumnya menjadi wajib bagi dia nazar. Lakukan di 10 hari pertama. Pahalanya berlipat. Atau qadha, waktu Ramadan kita punya hutang saum karena ada uzur, maka silakan bayar di sini. Atau saum kifarat, kita umpamanya bersumpah lalu dilanggar. Tidak bisa atau tidak mampu memberi makan 10 orang fakir miskin, tidak bisa membebaskan budak karena tidak ada perbudakan di zaman kita, saum 3 hari berturut-turut. Lakukan di sini. Atau saum wajib yang lainnya, contohnya umpamanya membayarkan hutang saum nazar orang tua kita. Orang tua nazar mau saum, ternyata cita-cita keinginannya terpenuhi, wajib dia saum, keburu meninggal, bayarkan oleh ahli warisnya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, man mata wa alaihi saum falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan dia memiliki hutang saum, kata Aisyah dan Ibnu Abbas, maksudnya hutang saum nazar, hendaklah dibayarkan saumnya ini oleh walinya, oleh ahli warisnya. Jadi kalau ada hutang saum yang hukumnya wajib, silakan bayar di 10 hari yang pertama ini, berlipat pahalanya.
Kalau enggak, silakan saum sunnah. Saum sunnah apa? Ada 2 jenis saum sunnah. Pertama, sunnah muakkadah. Dan untuk 10 hari pertama ini ada 3 jenis saum sunnah muakkadah. Pertama tentu saja saum Arafah yang tanggal 9. Menghapus pahala, menghapus dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan yang dimaksud menghapus dosa setahun yang lalu hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa besar wajib tobat. Ini penjelasan jumhur ulama. Adapun yang dimaksud menghapus dosa setahun yang akan datang, maknanya dirinci oleh para ulama. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak ada orang yang dosa yang akan datang diampuni kecuali dua pihak. Pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosanya belum dilakukan, jaminan ampunannya sudah diberikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 2, liyaghfirallaka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu hai Muhammad, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Ini yang pertama. Kedua, pihak kedua yang dosanya diampuni walaupun belum dilakukan adalah para pahlawan Badar. Orang-orang yang pernah terlibat ikut pada waktu perang Badar, perang pertama dalam sejarah perjuangan Islam dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa saja yang kalian ingin lakukan, aku sudah ampuni dosa-dosamu. Makanya ketika ada seorang sahabat, katakanlah kasarnya khianat kepada amanah Nabi SAW. Nabi SAW mau menyerang kota Mekah karena orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat itu mengkhianati perjanjian. Beliau bermaksud menyerang. Tapi ini rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Seorang sahabat Hatib namanya, dia memiliki keluarga di Mekah. Kalau diserang nggak ada yang melindungi, nggak ada yang ngasih tahu, bisa-bisa menjadi korban. Akhirnya dia mengutus orang mengirim surat. Nggak ada yang tahu. Nabi SAW diberitahu oleh Allah. Ngutus Ali dan seorang sahabat lain disusul, ketangkap, ketahuan, dan ketika diperiksa suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Umar, biarkan saya penggal kepala munafik ini ya Rasulullah. Sudah mencabut pedang dia. Apa kata Nabi SAW? Tidakkah engkau ingat bahwa Allah berfirman kepada para pahlawan Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan ini termasuk pahlawan Badar. Ini pihak kedua yang dosa-dosanya yang akan datang diampuni, itu para pahlawan Badar. Selain 2 orang ini enggak ada lagi orang yang dapat jaminan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun makna dari hadis bahwa saumu yaumi Arafah, saum yaumi Arafah itu menghapus dosa setahun lalu, setahun yang akan datang. Makna menghapus dosa setahun yang akan datang bukan berarti diberikan jaminan ampunan.
tetapi akan diberikan jaminan hidayah untuk melakukan dua hal. Hal pertama, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla agar tidak berbuat dosa, terutama dosa-dosa besar. Hal yang kedua, akan diberi hidayah untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Bisa banyak istighfar, bisa tobat, atau seluruh kebaikan amal soleh itu menghapus dosa. Semakin berkualitas itu ibadah dan amal soleh, semakin banyak dosa yang terhapus. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah, mukaffiratun liman bainahun majtunibatil kabair. Sewaktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tadi selama dijauhinya dosa-dosa besar. Jadi Allah akan kasih hidayah orang itu untuk melakukan amal apapun yang bisa menghapus dosa, termasuk ngaji kayak gini. Itu setiap kali ada pengajian seperti ini, malaikat turun beristighfar, memintakan ampunan untuk orang yang hadir. Mereka selama kajian berlangsung berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Dan itu yang disebut dengan salawatnya para malaikat kepada para tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu. Gugur dosa selama ngaji. Jadi Allah akan kasih hidayah agar mereka itu melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan dosa-dosa mereka terhapus. Dari sinilah kita mengetahui bahwa saum Arafah termasuk salah satu amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk setahun ke depan. Kalau setelah setahun ke depan habis dan nanti kan ada saum Arafah lagi. Terus nyambung begitu seumur hidup. Itu salah satu di antara saum yang hukumnya sunnah muakkadah. Muakkadah itu ditekankan. Kedua, yang termasuk saum sunnah muakkadah juga Senin Kamis. Ketiga, saum Daud. Itulah tiga jenis saum yang sunnah muakkadah yang bisa dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini jenis saum sunnah yang pertama, saum sunnah muakkadah. Kedua, saum sunnah mutlak. Mutlak itu artinya bebas umum walaupun dadakan, selama kita belum makan atau minum apapun sejak fajar. Ini boleh dilakukan hari apapun. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pulang ke istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau begitu saya saum. Hari apa? Yang jelas bukan Senin Kamis. Kalau Senin Kamis mah otomatis saum, tanpa harus nanya makanan. Ini di luar Senin Kamis. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini juga hadis dalam kitab Bulughul Maram bab saum tatawu. Beliau memberikan persaksian bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering melakukan saum di hari Sabtu dan hari Ahad. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ini yang disebut dengan saum sunnah mutlak. Kita tidak terlarang saum hari Selasa, hari Rabu. Yang ada larangan saum di 2 hari.
Hari yang pertama, saum hari Jumat secara infirad. Infirad itu menyendiri hanya di hari Jumat saja. Tidak diawali dari Kamisnya, tidak diikuti dengan Sabtunya. Menyendiri di hari Jumat ini terlarang. Adapun kalau diawali di hari Kamis atau berlanjut ke hari Sabtu, maka dibolehkan. Ini larangan pertama. Larangan kedua, ada hadis yang sahih menurut penelahan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, larangan saum sunnah di hari Sabtu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la tasumu yaumas sabat illa fi mafturdu alaikum. Jangan kalian saum di hari Sabtu kecuali kalau saum yang wajib. Saum yang fardu, baik yang fardu itu qadha, saum Ramadan, saum nadar atau saum kifarat, ya. Itu boleh hari Sabtu. Adapun kalau saum sunnah tidak boleh. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah melarang saum sunnah apapun di hari Sabtu. Sekalipun itu saum Arafah atau saum Asyura atau saum Daud. Daud kan seling sehari ya. Dan pasti suatu hari akan jatuh pada hari Sabtu. Berdasarkan keumuman hadis ini nggak boleh saum Daud hari Sabtu atau Arafah kalau itu jatuh di hari Sabtu atau Asyura kalau itu jatuh di hari Sabtu, kata beliau tidak boleh. Mangkaning duh naon mangkaning teh. Mangkaning tanggal 9 Dzulhijjah tahun ini teh hari Sabtu ya enggak? Karena kemarin pemerintah menetapkan 10 Dzulhijjah Idul Adha itu hari Ahad. Berarti tanggal 9-nya hari Arafah untuk kitanya adalah hari Sabtu. Ya, Syekh Al-Albani melarang. Adapun selain beliau, jumhur ulama membolehkan saum sunnah di hari Sabtu. Berdasarkan banyak dalil. Dalil yang pertama hadis dari Ummu Salamah tadi. Nabi SAW banyak melakukan saum sunnah Sabtu dan Ahad. Kedua, salah seorang istrinya suatu saat hari Jumat saum. Oleh Nabi SAW ditanya, asumti bil ams? Kamu saum enggak hari Kamis kemarin? Dia menjawab tidak. Hal satasumina ghadan, kamu akan saum enggak besok hari Sabtu? Dia menjawab tidak. Fa'aftiri, kalau begitu kamu buka. Berarti dia saumnya infirad di hari Jumat dilarang. Suruh buka. Kecuali kalau kemarinnya saum atau besoknya juga saum. Besoknya hari apa? Sabtu. Dan dua hadis ini yang dua-duanya saya menunjukkan kebolehan melakukan saum sunnah di hari Sabtu. Ini pendapat jumhur ulama. Oleh karena itu, ini masalah yang diikhtilafkan antara yang melarang saum sunnah di hari Sabtu dengan tetap yang membolehkan, dan masalah ini masalah yang wasi, yang luas. Setiap orang harus berlapang dada untuk menghargai pendapat ulama yang kita tidak ambil, dan silakan berpegang teguh kepada pendapat yang kita yakini lebih kuat. Dari penjelasan tadi kita mengetahui dianjurkan untuk saum sunnah mutlak. Hari Selasanya, hari Rabunya, hari Jumatnya asal diawali dari hari Kamis atau dilanjut dengan hari Sabtunya, maka itu termasuk amal soleh. Makanya dalam salah satu hadis Nabi SAW diberitakan oleh salah seorang istrinya, karena Rasul SAW, dari Aisyah radhiyallahu anha,
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjah wa yauma asyura wa thalathata ayyamin kulli syahr wa awwalu itsnaini minasy-syahri wal khamis. Kata istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu saum, selalu. Karena masuk ke fi'il mudhari, karena yasum. Ini disebut dengan sebutan yufidul istimrar, memberi makna terus-menerus, selalu. Karena yasumu berarti selalu. Nabi SAW selalu saum di 9 hari bulan Dzulhijjah awal, juga hari Asyura, dan dan 3 hari di setiap bulan. Dan ini menunjukkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah Nabi SAW melakukan saum sunnah. Kalau Senin Kamis, ya itu adalah saum sunnah muakkad. Kalau Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, maka itu saum sunnah mutlak, maka dua-duanya tetap dapat pahala. Dan ketika ini dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu lebih dicintai oleh Allah. Maknanya pahalanya jauh lebih besar dibanding saum-saum sunnah di hari-hari yang lain. Jadi silakan mulai, kalau yang sekarang saum ya, besok saum lagi terus sampai tanggal 9 Dzulhijjah, dan setahun tanggal 9 Dzulhijjahnya diniatkan melakukan saum Arafah, pahalanya jauh lebih banyak. Dan niatkan lillahi ta'ala, bukan niat dunia. Salah satu niat dunia adalah ingin langsing, diet. Mumpung nih 9 pertama di bulan Dzulhijjah ada sunnah saum, diet. Ditarget pokoknya 10 hari turun minimal 2 atau 3 kilo lah. Ternyata pas setelah 10 hari nambah 1 kilo. Karena jadwal makan sahur dan makan bukanya itu porsinya 2 kali lipat daripada makan sehari-hari. Inilah amalan pertama yang dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, saum sunnat. Kedua, melakukan sebanyak mungkin zikir, terutama takbir. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan suatu hadis secara marfu tentang disyariatkannya berzikir, takbir, tahmid, tahlil di 10 hari pertama. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-amalu fihinna min 'ashri Dzulhijjah. Fa'alaikum bit-tasbih wa tahlil wa takbir ma min ayyamin ila Allah. Al-amalu fihinna min 'ashri Dzulhijjah. Fa'alaikum bit-tasbih wa tahlil wa takbir." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal di dalamnya dibanding 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka hendaklah kalian memperbanyak tasbih, tahlil, dan takbir. Dan disyariatkan pada waktu hari Arafah seusai sholat subuh mengumandangkan takbir kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Di masjid boleh, asal tidak ada orang yang sedang sholat di dalamnya. Di luar masjid, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah, memperbanyak takbir.
dengan lafaz takbiran seperti yang kita kenal ketika datang Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini merupakan contoh yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau takbir. Terdengar takbirnya ini oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu semua orang pun bertakbir sampai suara takbir bergemuruh di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Oleh karena itu, biasakanlah nanti untuk banyak bertakbir, bertahmid dan bertasbih, bertahlil dimanapun. Mulai besok, ketika kita nyetir motor atau mobil, daripada ngalamun, apalagi nyanyi, apalagi nyetel musik, kita bertakbir sepanjang jalan. Dan takbir tersebut ibadah yang dikhususkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang tidak disyariatkan di luar waktu tersebut. Dan itu merupakan amalan pengundang pahala dan ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan yang kedua yang dianjurkan. Yang ketiga, perbanyak ibadah dan amal soleh yang sunnah-sunnah yang selama ini sering kita abaikan. Mungkin di antara kita banyak yang mengabaikan amalan-amalan sunnah hanya karena dia sunnah. Seperti sholat, baik rawatib, tahiyatul masjid, yang menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Sebagian ulama ada yang mewajibkan. Syukrul wudu, duha, syuruq, atau bahkan tahajud, atau salat-salat yang lainnya. Banyak diabaikan. Coba pelihara khusus spesial di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena apa? Karena pahalanya. Kita ini lebih tertarik oleh keuntungan duniawi daripada ukhrawi. Kalau umpamanya sebuah toko atau mall membuka momen spesial, ada diskon besar-besaran, harga potongan 50%, hanya 2 hari saja, Sabtu Ahad saja gitu. Ada yang membeli enggak? Banyak. Yang enggak butuh juga beli. Ini mumpung ada diskon besar-besaran, 50% dari harga. Atau harganya sama tetap, tapi ada bonus. Siapa yang beli ini ada hadiah ini. Siapa yang beli itu ada hadiah itu. Karena tertarik dengan promosi seperti itu, banyak orang yang akhirnya menganggarkan. Ini dunia. Ini dengan iming-iming ukhrawi dari Allah melalui lisan Rasulnya, masa kita tidak teriming-iming, tekabita, tidak tertarik, tidak tergiur. Ini ibadahnya sama dengan ibadah di hari-hari biasa, tapi di hari ini spesial loh. Yang nggak biasa tahajud sekarang dilipat gandakan. Yang nggak biasa rawatib sekarang dilipat gandakan. Yang tidak biasa sholat duha sekarang dilipat gandakan pahalanya. Jadi perbanyak sholat, tadi saum sudah, perbanyak baca Al-Quran yang selama ini hanya 1 lembar sehari, 2 lembar sehari. Sekarang coba targetkan minimal 1 juz. 10 hari bisa 10 juz. Dan itu sekali lagi mengundang hidayah. Setelah berlalu 10 hari, walaupun tidak ada lagi iming-iming dilipat gandakan, tapi kok sudah ada kenikmatan rohaniyah yang kita rasakan dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, dengan banyak berdoa.
kenikmatannya itu lain ya. Walaupun 10 harinya sudah berlalu, sayang ini kalau dilepaskan. Akhirnya dia berlanjut terus. Akhirnya baca Qur'annya, doanya, zikirnya bukan lagi karena tergiur oleh pahala yang berlimpah, tapi karena memang jiwa amat sangat membutuhkan amalan-amalan tadi. Oleh karena itulah maka coba, mumpung nih 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini spesial, coba yang selama ini ibadah sunnah kita lewatkan, kita abaikan, pelihara. Salat yang sunnah pelihara. Baca Al-Quran setiap hari yang selama ini cuma sehalaman sehari, sekarang tambah 2-3 halaman. Syukur-syukur kalau 1 juz. 1 juz itu sekitar 10 lembar atau 20 halaman per hari. Syukur-syukur kalau bisa lebih daripada itu. Perbanyak juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak berzikir. Perbanyak infak dan sedekah. Infak dan sedekah di hari-hari biasa luar biasa manfaatnya bagi orang yang melakukannya, dan bila dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan jauh lebih banyak lagi daripada di hari-hari yang lain. Bila perlu dianggarkan besok nih 1 Dzulhijjah, dianggarkan di saku kita setiap hari kita keluarkan. Dan luar biasa. Saya pernah sampaikan satu hadis, dan para asatidz juga banyak yang saya dengar menyampaikan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min yaumin tala'at fihi syams illa malakan yanzilan." Tidak ada satupun hari yang di hari itu matahari masih terbit, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Tiap hari. Satu malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Gantinya sesuai dengan yang dijanjikan oleh dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, taubahnya seperti orang yang menanam 1 benih. Dari 1 benih tumbuh menjadi 7 batang. Dari setiap 1 batang melahirkan 100 benih. 1 batang 100 benih, ini ada 7 batang, 700. 1 benih jadi 700 benih. Sekali infak dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan malaikat mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak di hari ini. Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin menyatakan, kalau ada ayat atau hadis yang menceritakan malaikat mendoakan orang tertentu, menunjukkan doanya itu pasti makbul, pasti dikabul. Sebab apa? Sebab kalau ternyata malaikat mendoakan lalu tidak dikabul, ngapain diceritakan? Ngapain diberitakan? Ngapain disampaikan? Berarti penjelasan itu sia-sia. Dan kesia-siaan adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hal itulah pasti dikabul. Ini malaikat pertama. Allahumma ati munfiqan khalafa. Malaikat kedua berdoa sebaliknya. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kerugian kepada orang yang mumsik di hari ini. Mumsik itu artinya menahan. Dia memiliki kelebihan harta yang bisa dia berikan, tapi dia tahan. Namanya mumsik.
oleh malaikat, didoakan, dan ini tiap hari. Orang yang kayak gitu timpakan kerugian pada hartanya, bangkrutkan dia. Dan ini tiap hari berlangsung tuh. Dan ini merupakan motivator bagi kita untuk merogoh saku, mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang kita miliki, dikasih ke orang personal yang membutuhkan, fuqara, masakin, anak-anak yatim, janda-janda tua yang sudah tidak bisa mencari nafkah sendiri, begitu. Atau ke fisabilillah, ke masjid, ke pondok pesantren, ke madrasah, ke yayasan-yayasan dakwah yang penggunaannya untuk umat, kepentingan orang yang lebih luas. Iya, itu setiap hari. Siapa yang infak setiap hari, didoakan oleh para malaikat biar bertambah hartanya, diganti oleh Allah. Yang tidak infak padahal dia mampu infak, biar bangkrut, biar rugi, biar habis itu hartanya. Ngeri nggak kita dengan doa ini? Ngeri tentu saja. Maka dibiasakan infak dan sedekah pas masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita sudah terbiasa. Ini pahalanya besar dan ampunan yang Allah turunkan untuk orang itu juga besar, selain memperoleh doa dari para malaikat. Itulah ketiga, perbanyak ibadah dan amal soleh yang sunnah di samping yang fardu. Keempat, amalan yang sangat ditekankan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Berkurban ini ibadah luar biasa agungnya. Saking agungnya oleh Allah disandingkan dengan sholat. Setidaknya ada 2 ayat yang menjelaskan disandingkannya menyembelih dengan salat. Pertama, dalam surah Al-An'am Allah menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan oleh sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup matiku itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Salat digandengkan dengan sesembelihan. Kedua, dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua Allah menyatakan, "Fassalli li rabbika wanhar." Salatlah kamu li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ayat ini, yang dimaksud fassalli, salatlah kamu, maksudnya salat Idul Adha. Dan yang dimaksud wanhar, menyembelihlah kamu, maksudnya adalah kurban. Menyembelih di hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah ini. Dan siapa orang yang tidak mau melaksanakan, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, Nabi SAW murka, benci, sampai beliau tidak mau tempat sholatnya, masjidnya didekati oleh orang seperti ini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki keleluasaan, harta, kelapangan, ada uang untuk menyembelih, tapi dia tidak menyembelih, tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Makanya dari hadis ini salah satu di antara faidah yang bisa diambil, sebagian ulama ada yang menyatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Dan dalil tentang hal ini banyak, dan tahun lalu juga sudah kita bahas. Walaupun memang jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah, tapi sebagian ulama menyatakan yang rajih adalah wajib bagi yang mampu. Siapa yang tidak melaksanakan padahal dia mampu, dia berdosa. Itu yang pertama. Kedua,
Kurban itu karena Allah yang memerintahkan. Untuk melaksanakan perintah Allah, ya harus maksimal. Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Sesuai dengan budget maksimal yang kita punya. Kalau kita punya umpamanya 10 juta juga bisa, cari yang 10 juta. Jangan ini banyak yang nanya ke saya, Ustaz, ada list harga kurban belum? Oh, ada. Yang paling murah berapa? Yang paling murah. Jangan nanya yang paling murah, tapi sesuaikan dengan budget maksimal yang kita mampu. Kalau berapapun mampu, tanya kepada berapa yang paling gede. 8 juta. Ada nggak yang 12 juta? Ada, Bu. 15 ada nggak? Terus yang maksimal. Konon katanya, kemarin saya di-chat oleh tukang kambing, yang 500 juta juga ada. Saya mobilin. Tapi yang 500 juta mah bukan beli daging, itu beli tampang ya, beli prestasi. Jangan dibeli yang itu, mubazir. Dagingnya nggak seberapa, harganya seberapa. Nih lihat ayat Al-Quran yang menerangkan tentang 2 anak Adam yang dua-duanya diperintah oleh Allah untuk berkurban. Yang satu memilih kambing terbagus, terbaik, karena dia tahu ini untuk Allah. Yang mendasarinya apa? Ketakwaan. Dia lebih cinta akhirat. Dia lebih memprioritaskan keridhaan, kecintaan Allah daripada dunia dan isinya. Allah yang nyuruh dikasih yang paling bagus. Kita harus ingat sekarang, jangankan Allah, ada orang yang paling kita hormati, paling kita segani, umpama nih, bos kita di tempat kerja umpamanya nikah, baik baru pertama atau lagi, atau istrinya melahirkan, atau anaknya disunat. Kita kan suka ngasih hadiah, kado ya. Kira-kira yang kita kasih yang biasa, yang asal-asalan, atau yang terbaik? Terbaik sesuai dengan budget maksimal yang kita miliki. Kalau dia umpamanya bayi, pasti dicari hadiah terbaik bagi ibu yang baru melahirkan. Peralatan bayi yang termahal atau yang puluhan juta. Karena bos ingin agar bos itu ridho ke kita, suka ke kita, senang ke kita, berpengaruh kepada karir kita di tempat kita kerja, kan gitu ya. Itu ke orang loh. Ini ke Allah. Raja di raja yang telah memberikan semuanya bagi kita, termasuk harta kita juga Allah yang kasih. Pas Allah nyuruh kurban, yang paling murah. Kata panitia ketika ditanya yang paling murah, berapa yang paling murah? 3 juta. Yang 1 juta ada enggak? Ada, tapi dia masih janin. Belum keluar. Nah, satu memilih yang paling besar, satu lagi memilih yang paling kecil. Dua-duanya melaksanakan. Yang satu maksimal, yang ini asal-asalan. Apa yang terjadi? Yang maksimal Allah terima, yang ini ditolak. Nah, lihat nih. Setelah ini ditolak, muncul iri dengki. Muncul benci kepada yang diterima. Dan ini peristiwa pembunuhan yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia. La aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Apa salahnya dia sampai dibunuh? Hanya karena kedengkian. Dia diterima, dia tidak. Dibunuh. Kata dia, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kalau ketakwaan yang mendasari pasti maksimal. Nggak akan yang ala kadarnya, enggak.
Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, betul ketakwaannya. Tapi kalau takwa yang mendasari pasti maksimal. La yanalullaha luhumah wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai bukanlah darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaan kalian. Jangan sampai ayat ini dijadikan dalil. Kamu kok kecil? Yang sampai itu bukan dagingnya, ketakwaannya. Ayatnya benar, tapi penerapan ayat itu yang terbalik. Kalau betul yang melandasi takwa, nggak akan sekecil ini. Pasti maksimal. Oleh karena itu, kalau kita ingin diterima, berkorbanlah dengan budget terbesar yang kita mampu. Jangan yang paling kecil, walaupun sah. Jangan asal sah. Tuh yang tadi asal melaksanakan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwan dan akhwat yang memiliki kemampuan, silakan berkorban. Semaksimal budget yang kita miliki, jangan bertanya yang paling murah. Dia khawatirkan nanti ditolak oleh Allah Azza wa Jalla seperti anak Adam yang tadi diceritakan di dalam Al-Quran. Inilah yang keempat, berkurban. Khusus bagi yang akan berkurban, mulai besok stop. Jangan gunting kuku, cukur rambut, gunting kumis, mencabuti bulu ketiak, jangan. Pokoknya dicabut, dikerok, dikerik, dikeruk, atau kata orang Sunda direrab. Direrab itu apa ya? Dibakar ya. Karena ada bulu di betis, banyak bulunya direrab. Pakai lighting, apa lighting itu? Baterai, korek mah yang dicekeskeun. Kan ada biar hilang, jangan. Mulai besok. Sampai kapan? Sampai hewan sesembelihannya disembelih. Baru dia dibolehkan lagi memotong kuku dan yang lain-lain. Bagaimana kalau lupa? Kalau umpamanya ternyata lupa, maka nggak apa-apa. Kalau sengaja, maka kalau sengaja tidak ada dam apa-apa, tidak ada diat apa-apa, tidak ada denda apa-apa, cukup dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, hanya itu. Inilah yang keempat. Bagaimana dengan keluarganya? Kalau umpamanya satu keluarga nih, cukup ayahnya saja. Istrinya, anak-anaknya tidak perlu untuk memotong hewan kurban. Satu untuk semuanya. Kecuali, ada kecualinya kalau di antara anak-anaknya ada yang sudah punya gaji sendiri. Sudah punya penghasilan sendiri dan kemampuan sendiri, maka dia juga harus berkurban. Tapi kalau masih di dalam tanggungan orang tua, cukup satu orang, walaupun istrinya 4, anaknya ada 40, cukup satu kambing. Adapun istri dan anak-anaknya tidak terkena larangan memotong kuku, memotong rambut yang tadi dikemukakan. Yang terkena larangannya hanyalah orang yang akan berkurban tersebut, yaitu kepala rumah tangganya ya. Inilah beberapa amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan kurban, beberapa hari yang lalu pemerintah, yaitu Menteri Agama, mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, mengingat saat ini beredar isu hewan terserang PMK, penyakit kuku dan mulut. Pertanyaan saya, apakah hukum wajib bisa gugur akibat adanya penyakit kuku? Dan enggak, tetap saja, karena
banyak yang sehat, dan sekarang kan sebelum dijual wajib ada sertifikat dari Departemen Kesehatan Hewan bahwa hewan ini sehat, tidak terkena PMK tadi ya. Masih bisa diikhtiarkan, kecuali kalau semua kambing dan sapi terpapar penyakit itu dan berbahaya, bisa. Tapi kalau masih banyak kemungkinan hewan-hewan yang sehat, tidak menggugurkan hukum baik wajib ataupun sunnah muakkadah. Bagaimana hukumnya bila kita berkurban tapi mengatasnamakan yang sudah meninggal? Apakah saya juga tidak potong rambut, kuku, dan lain-lain? Saya ingin berkurban atas nama ayah rahimahullah. Boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal berdasarkan, ini ikhtilaf para ulama, tapi keumuman dari hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada seorang ayah mau mati, dia berwasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 budak. Setelah itu mati. Kakaknya membebaskan 50 budak. Dia nyuruh adiknya bebaskan 50 lagi. Kata adiknya enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bertanya. Kata beliau, dijawab, in kana musliman aw muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid, thumma tasaddaqtum aw hajjastum aw sumtum. Lalu kamu bersedekah atau haji atau saum atas nama dia, pahalanya sampai kepada dia dan sampai kepada kamu. Disebut salah satunya sedekah, dan kurban termasuk salah satu di antara jenis sedekah. Karena Nabi SAW bersabda, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah oleh kamu daging kurban ini, simpan sebagian, sedekahkan sebagian. Jadi dari sinilah maka para ulama membolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Dengan catatan, pertama dia dulu harus berkorban. Dia sudah punya kemampuan, dia berkorban untuk dirinya. Setelah itu masih ada budget, beli lagi untuk ayahnya yang sudah tiada. Jangan sampai kurban ini untuk ayahnya, dia sendiri tidak kurban, salah. Dia dulu kurban, masih ada uang, belikan satu lagi kambing untuk ayahnya yang sudah meninggal, lalu dia sembelih. Ya, jadi dia sendiri tetap terkena larangan memotong kuku rambut karena dia sendiri harus berkurban untuk dirinya. Jangan sampai berkurban untuk ibunya, untuk ayah, dia sendiri tidak berkurban, itu salah, keliru ya. Kalau hanya anggarannya cuma satu kambing, ya sudah untuk dirinya saja. Ayahnya, ibunya coba didoakan ampunan, rahmat, dan seterusnya. Apakah boleh qadha digabungkan niatnya dengan saum 10 hari Dzulhijjah? Bagi yang terbiasa 10 hari boleh. Kalau yang terbiasa, biasa Senin Kamis, lalu hari Senin atau hari Kamis dia biasa saum, terus dia juga mengqadha dengan 2 niat, dibolehkan. Bagi yang tidak biasa maka tidak boleh. Bagaimana hukumnya berinfak bagi orang yang memiliki hutang puluhan miliar yang belum bisa dilunasi saat ini? Apakah boleh orang tersebut berinfak dan bersedekah? Infak sedekah itu sunnah, membayar hutang wajib. Bayarkan dulu hutang walaupun dicicil. Dia gharim kalau memang tidak mampu ya. Dan dia berhak memperoleh zakat. Karena gharim. Gharim itu orang yang tidak mampu melunasi hutangnya karena banyaknya. Apakah hari tasyrik juga berlaku untuk mereka yang berkurban? Tasyrik itu berlaku untuk semua, termasuk yang berkurban. Maksudnya
Tidak boleh saum, haram saum di hari-hari tasyrik. Disebut hari tasyrik karena hari tersebut hari-hari di saat orang menjemur daging-daging agar tidak busuk. Dulu kan nggak ada kulkas. Kalau tidak dijemur, didendeng gitu, bisa busuk, bisa belatungan, bisa kebuang. Maka hari ke-11, 12, 13 adalah hari dijemurnya daging-daging kurban. Maka disebutlah hari tasyrik. 3 hari, 11, 12, 13. Di hari tasyrik haram saum, berlaku bagi semua. Baik bagi jamaah haji yang berkurban ataupun yang tidak berkurban tidak boleh. Dan masih disyariatkan bertakbir di hari-hari tersebut sampai hari ke-13 maghrib baru berhenti takbir. Ustaz, karena adanya jumhur ulama mengenai larangan saum di hari Sabtu. Iya gitu. Kalau nggak salah saya tidak bilang begitu. Jumhur mengatakan boleh saum sunnah hari Sabtu. Sebagian ada yang mengharamkan. Di antara Syekh Al-Albani. Jumhur membolehkan. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, para masyayikh di Saudi itu membolehkan. Kalau Ustaz Sri apakah akan melaksanakan saum Arafah? Enggak. Karena saya sedang wukuf nanti. Jadi kalau bagi jamaah haji tidak saum Arafah. Ya. Kenapa? Karena mereka tamu-tamu Allah. Dan tidak etis kalau tuan rumah membiarkan tamunya kelaparan dan kehausan. Dianjurkan makan dan minum. Apalagi di Saudi mah Arafah nanti hari Jumat. Baiknya seperti apa? Apa kami saum atau tidak? Silakan. Saya lebih menganjurkan saum. Saum saja. Saum Arafah. Mau tanya penjelasan tentang saum 10 hari, 3 hari, dan 1 hari di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kan sudah tadi. Tanggal 10-nya haram saum. Jadi yang boleh 1 sampai 9. 10-nya hari apa? Hari raya. Hari 10, 11, 12, 13. 4 hari ini haram saum. Tanggal 10, 11, 12, 13 haram saum. Kalau mau saum lagi nanti tanggal 14 Dzulhijjah boleh. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah dianjurkan saum. 10 sampai 13 haram, tidak boleh. 14 silakan saum lagi. Qadarullah dari keluarga ibu Ana dulu bapaknya bisa mengobati. Ya bagus. Qadarullah Ana dulu masih SD. Selalu disuruh makan pisang. Bagus. Masalahnya di mana? Air doa setiap mau konsumsi, namun dulu Ana sudah merasa hal itu salah. Sampai suatu saat, di saat Ana mulai belajar ternyata itu hal yang salah. Makan pisang salahnya di mana? Boleh, bagus. Saya juga sering makan pisang. Terutama cau Lembang atau cau Cimahi. Asli. Oh, sesikat bisa habis sendiri. Qadarullah dampaknya kepada anak. Namun anak pun tidak mus'udon. Mohon nasihat Ustaz. Qadarullah orang tua dan keluarga anak selama ini selalu ada pertengkaran. Anak merasa malas ibadah. Nah ini yang salah. Suka melihat sesuatu baik dari tanda mati atau tanda dari benda mati atau manusia seperti melihat sosok. Ana selalu tidak tahan lama saat sholat ngaji. Paling parah tahun ini. Apakah ada dampak untuk anak
dari praktek kesyirikan, Ustaz? Mungkin maksudnya ayahnya dulu dari keluarga ibu anak dan dulu bapaknya bisa mengobati. Mungkin dukun gitu ya maksudnya. Kakeknya berarti. Dulu disuruh makan pisang. Kalau makan pisang makan nggak apa-apa. Nah, air doa. Kalau dimaksud air doa adalah ruqyah syar'iyah. Tidak masalah membacakan ayat atau doa dari hadis atau doa yang isinya kita fahami benar, bahasa Arab atau bahasa Sunda, bahasa Indonesia, lalu dibacakan ke air, lalu airnya diminum, nggak masalah. Itu termasuk ruqyah syar'iyah. Yang jadi masalah kalau ruqyah itu ruqyah yang mengandung unsur syirik. Ada permintaan ke roh-roh orang yang sudah meninggal, yang dianggap orang soleh, ke para jin, ke leluhur, atau disebutnya bahasa kita jangjawokan, jampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat, gera sakola kelas opat, jorig nyingkir setan nyingkah, gera mawa kuah bekah ker abah, macam-macam. Itu jangan diikuti loh, jangan dihafal, awas. Itu bukan jajampean, jangan, itu ngarang aja, spontan. Kalau itu ruqyahnya ruqyah syirkiyah. Yang jawokan, paririmbun yang seperti ini yang bermasalah. Mengundang datangnya jin, dan bisa enggak jin itu kemudian mengikuti anak tersebut? Ya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab fenomena indigo. Ada anak kecil sudah mengalami indigo, melihat ini, melihat itu. Salah satunya karena mungkin leluhurnya, bapaknya, kakeknya, buyutnya ada yang pernah menjadi dukun, tukang sihir, mengadakan perjanjian dengan jin. Kalau orang ini mati, nanti nurun ke anak turunannya yang kriterianya disepakati. Tidak selalu ke anak, mungkin ke cucu, mungkin ke buyut, mungkin ke cicit, terus. Nah, akhirnya ada anak yang sesuai dengan kriteria, langsung si jinnya itu menempel di sana. Jadilah fenomena indigo. Mungkin seperti itu. Nah, termasuk salah satunya adalah ada ritual-ritual tadi, nih minum sudah dijampe-jampe. Atau pisangnya tadi pisang spesial yang juga sudah dijampe-jampe. Mungkin. Lalu jinnya mengikuti dia. Mungkin. Ya. Lalu lahir fenomena indigo tadi. Bisa disembuhkan? Bisa. Gimana caranya? Ajarkan kepada anak ini tauhid. Ajarkan sunnah. Ajarkan supaya anak ini sebanyak mungkin menghafal Al-Quran, zikir-zikir harian, syukur kalau hafidh Quran. Amalkan. Jangankan setan dari kalangan bangsa jin, sekarang manusia. Ada manusia anti ibadah, preman gitu. Disuruh tinggal di sebuah keluarga santri. Dari suami, istri, anak-anak semuanya ngaji, semuanya sholat, yang disetel murotal, yang disetel kajian-kajian. Ini si preman yang anti ibadah ini betah nggak ada di rumah itu? Enggak. Mau merokok tidak boleh, apalagi teler tidak boleh. Apalagi mau umpamanya sholat, mau subuh, pas dingin-dingin ngantuknya digoyah-goyah, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Sehari dua hari kabur dia, itu orang. Demikian juga setan dari kalangan bangsa jin. Kalau orang yang diikutinya tertanam tauhid, teraplikasi sunnah, yang keluar dari mulutnya zikir, hafalan Quran, ibadah, amal soleh, ini akan lari menjauh, akan meninggalkan, ya. Maka insya Allah sembuh, tidak akan ada lagi fenomena indigo. Begitu, wallahu a'lam.
Apakah syukrul wudu dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau setiap sebelum sholat wajib? Setelah wudu, begitu wudu langsung sholat. Begitu wudu langsung sholat. Dan ini yang menjadi rahasia kenapa Nabi SAW ketika Mi'raj, beliau mendengar langkah-langkah suara kaki Bilal di surga. Bilalnya masih hidup. Suara langkah kaki sudah terdengar di surga. Beliau bertanya, apa yang kau lakukan? Bilal menjawab, tidaklah aku batal dari wudu kecuali aku berwudu lagi. Dan setiap aku berwudu selalu aku melakukan sholat. Sholat sunnah syukur wudu 2 rakaat. Ini salah satu di antara keutamaan sholat syukur wudu. Walaupun waktu sholat masih lama, umpamanya nih jam 6 kita atau jam 7 pagi habis sarapan kita ke WC. Setelah beres buang hajat kita wudu, setelah itu sholat syukur wudu. Jam berapapun, waktu zuhur masih lama. Umpamanya nanti setelah itu beraktivitas batal lagi, batal. Keluar angin atau kencing, wudu lagi, syukur wudu lagi, ya. Setiap kali wudu. Ana sering mengajak istri untuk ikut kajian, baik di Masjid Ukhuwah atau masjid lain. Namun kemarin istri mendengar ada akhwat yang mengatakan bahwa akhwat itu baiknya tidak sering ke kajian ke masjid. Apakah benar atau ini syubhat, Ustaz? Maksudnya beritanya gitu? Mungkin beritanya benar, ada akhwat yang kayak gitu. Apakah benar istri tidak boleh sering ke masjid? Ini benar salah, keliru. Para wanita dianjurkan untuk sering ke kajian. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah kajian Benteng Muslimah di sini juga ya. Ya. Kita membahas satu hadis tentang majelis khusus muslimah. Para wanita iri kepada laki-laki. Karena laki-laki setiap saat bisa berdekatan dengan Nabi SAW. Bertanya ini, bertanya itu, dengar wajangan ini, wajangan itu. Para wanita tidak. Karena terhalang oleh laki-laki. Ikhtilaf. Mereka minta, wahai Rasulullah, buatkan bagi kami satu jadwal satu hari. Kami akan datang, engkau memberi tausiah. Oleh Nabi dipenuhi, datanglah kalian di hari anu di rumah anu. Kemudian datang. Dan rutin begitu. Kajian. Ketika membahas hadis ini kemarin kita jelaskan. Para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Para wanita saat itu tidak ikut kajian di masjid. Karena kondisinya apa? Penuh oleh laki-laki, nggak ada space untuk akhwat. Makanya mereka minta waktu khusus. Hadis ini tidak boleh dijadikan dalil wanita tidak boleh ikut kajian di masjid. Karena situasi yang berbeda. Sekarang masjid lega, bisa dipenggal seperti ini, akhwat di sana, ikhwan di sini. Terhindar ikhtilat, terhindar munadharah, saling memandang, saling melihat. Kalau dulu, kalau bersatu di satu masjid tanpa hijab, masjidnya tidak segede Al-Ukhuwah ini gitu, bisa berdesak-desakan laki perempuan, bisa ikhtilat, bisa bertatapan, saling melihat, madarat. Maka tidak dilakukan. Sekarang bisa, ini urusan teknis. Oleh karena itu kalau di masjid memungkinkan ikhwan dan akhwat dipisah, ada hijab, aman dari fitnah, aman dari ikhtilat, aman dari bertatapan, afdal. Karena lebih efektif, lebih efisien. Ustadznya tidak harus 2 kali, ini ikhwan, setelah ikhwan baru ke akhwat. Enggak. Dua-duanya bareng. Madaratnya bisa dihindarkan. Bagus, nggak apa-apa. Akhwat juga wajib thalabul ilm. Salah satu faidah dari hadis tadi adalah
talabul ilmi fardhah ala kulli muslim, termasuk akhwat, berlaku bagi akhwat. Oleh karena itu, ya itu syubhat. Akhwat jangan keseringan kajian di masjid. Artinya akhwat tuh jangan terlalu fahamlah tentang agama. Sama dengan begitu, harus sefaham mungkin walaupun akhwat, agar dia bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Itu semua butuh ilmu. Jangan didengar akhwat itu. Apa hukumnya puasa tarwiyah? Apakah derajat hadisnya? Ada hadisnya tapi dhaif sebagai khusus saum tarwiyah. Tapi dibolehkan saum sunnah mutlak di hari itu. Nggak ada larangan. Sama dengan apakah hukumnya saum di hari Selasa, di hari Rabu? Boleh, tidak masalah. Nabi pernah melakukan, iya. Kalau Senin Kamis jelas sunnah. Tidak berarti selain Senin Kamis menjadi bid'ah atau haram. Enggak. Senin Kamis sunnahnya muakkadah. Selain Senin Kamis mutlak. Boleh dan tetap berpahala. Ya. Karena masih banyak yang meyakini keutamaan di hari tersebut. Kalau meyakini keutamaan untuk melakukan saum khusus memang tidak ada. Tapi dibolehkan saum sunnah di hari itu. Terakhir ya. Hari ini Kamis saya tidak puasa. Apakah besok hari Jumat saya puasa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa asal Sabtunya saum. Kalau Sabtunya tidak, jangan. Sebab ada larangan saum secara infirad di hari Jumat. Apakah dalam surah Al-Baqarah ayat 215 merupakan susunan urutan kita bersedekah atau berinfak? Afdoliyah kalau kondisinya sama, ya. Berawal dari kerabat. Kerabat dekat, kerabat jauh, baru orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau kondisinya sama, butuh. Sama-sama fakirnya, sama miskinnya, dahulukan kerabat terdekat. Adik atau kakak, keponakan atau paman, bibi, itu kerabat terdekat. Atau sepupu, gitu ya, kerabat terdekat. Kalau kondisinya sama. Tapi kalau kondisinya tidak sama, kerabat kita pas-pasan. Lalu ada orang yang bukan kerabat, kurang, fakir, miskin. Maka boleh kita lebih prioritaskan yang kurang, yang fakir miskin. Yang fakir miskin mah 2 hari sekali makan. Kalau kerabat kita mah sehari 2 kali walaupun dengan gepuk. Gep kerupuk. Hanya dengan kerupuk sambal goang lumayan masih bisa makan 2 kali sehari. Tetangga jauh 2 hari sekali makannya. Jadi sehari lapar, sehari tidak kenyang tapi tidak lapar. Maka prioritaskan yang lebih butuh. Jadi yang dimaksud dengan prioritas urutan yang disebutkan dalam Al-Baqarah 215 itu kerabat dekat, kerabat jauh, baru fuqara, masakin, anak yatim. Kalau kondisinya sama, sama-sama butuhnya, sama-sama susahnya, sedangkan budget infak kita terbatas, nggak bisa ngasih ke semua, prioritaskan kerabat terdekat, kerabat yang agak jauh, baru di luar itu, ya. Ya cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan saya mungkin sebulan yang akan datang. Kalau jadwal kajian mungkin nanti jadwal saya akan diisi oleh ustadz lain. Tunggu aja pengumuman dari yayasan. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.